Oke, ketemu lagi dengan saya Nuksadar di channel GTHack, channel yang bahas seputar IT, seputar bahas pemrograman, hacking dan lain-lain. Oke. Ya, jadi kita ketemu lagi di video Python fundamental di part 3. Di sini kita akan mempelajari tentang input dari user. Nah, kalau misalnya kalian lagi memakai suatu tools gitu kan misalnya tools yang kalian pakai tools encrypt dari saya, kan itu disuruh masukkan password. Nah, itu kan kita nginputkan, penggunanya disuruh nginputkan suatu kalimat atau data gitu. Nah, itu gimana sih cara bikinnya? Tuh bikinnya gampang aja. Di dalam Python itu kalau kita mau nginput, kita tinggal begini, input. Nah, kita boleh input sini, kita bisa input cuman begini doang, simple banget anjir. Python simple gila. Hup. Nah kan dia nge-stack, dia nggak munculkan, dia berhenti di sini. Kenapa? Karena ini Pythonnya nunggu user menginputkan suatu data. Misalnya apa ya, hekel ntar. Nah, ini baru selesai programnya, root kali ini berarti selesai. Kalau tadi itu belum. Misalnya gini kan, ini belum, ini nunggu input dari kita. Nah kan ini cuman gini doang ya, buat apa sih? Nah, ada lagi tambahan buat kalian ya. Aduh, kok kebalik anjir. Nah, dia kan kita tuh bisa nambahkan kalimat di sini. Ingat kalimat, kata, jangan data integer ya. Karakter kalimat tuh kan data string. Ingat, data string tuh selalu pakai tanda petik. Oke ya, tanda petik. Misalnya masukkan password. Oke. Kita eksekusi ini, coba jalankan. Nah, maka akan muncul gini, masukkan passwordnya apa ya, nggak tahu ya. Tuh kasih bagus lah dikit ini biar makin mantap kelihatannya. Yep. Nah kan, masukkan password ya, disuruh masukkan password gitu. Gimana ya? Nah, ini kan kalau kita habis inputin baru kita enter kan udah selesai. Ini kenapa begini? Itu karena di sini nilai inputan dari user nggak disimpan. Kita tuh bisa ingat kan cara menyimpan suatu nilai itu gimana? Menggunakan variabel. Ingat variabel. Misalnya kita di sini kasih variabel data sama dengan, variabel data bernilai inputan user. Jadi yang dimasukkan user, apapun yang dimasukkan user akan disimpan dalam variabel data. Oke, jadi misalnya kalau kita print gini, print data, ingat kan sensitive case, diperhatikan besar kecil huruf. Di sini kita print data, dan data ini bernilai inputan dari user. Kita eksekusi, masukkan passwordnya tanya Google ya. Nah, maka dia akan memberikan output tanya Google gini ya, karena kita menginput tanya Google, maka variabel data ini akan bernilai tanya Google. Kalau kita input yang lain ya, misalnya gini ya, maka variabel data akan bernilai ini gitu aja. Oke. Ini dalam, sorry ya kalau agak berisik, soalnya ini lagi hujan berisik, sorry. Oke. Waduh, berisik banget ini anjir. Oke, ada lagi cara gimana cara kita mengetahui yang kita input ini data string atau integer, atau kita tinggal tambahkan type. Ingat ya, type
kan gini, print tipe dari variabel data, dan variabel data ini adalah inputan dari user. Kita coba eksekusi. Nah, kita masukkan kata ya, karakter, kita enter. Nah, maka fiturnya akan memberikan output kalau kelas ini string. Gimana kalau kita masukkan angka? Saya nggak tahu sih. Oh, tetap string ya. Jadi kalau kalian cuman bikin sintaks lainnya, data sebenarnya input masuk apapun yang kita masukkan bakal dibaca string. Ingat, oh ya, ingat baik-baik, jangan jalankan ini di program Python 2, soalnya bakal beda. Python 2 sama Python 3 beda. Ini yang saya pakai adalah Python 3. Ingat ya, Python 3. Ingat baik-baik, Python 3 bukan Python 2. Jangan jalankan di Python 2 anjir. Beda. Python 2 sama Python 3 beda ya. Sebenarnya nggak terlalu beda jauh sih, cuman sintaksnya agak beda dikit. Jadi kalau kita mau pengen masukkan integer gini, int kan singkatan dari integer ya. Nah, ingat, kalau tanda kurung yang hadap ke kanan ada 2, maka balas juga 2 yang hadap ke kiri. Kalau ini ada 2, sini juga ada 2. Ingat tanda kurung ini kan ada 2, sini harus ada 2. Sama halnya dengan ini ada 2, sini ada 2, harus itu. Jangan sampai kurang 1 kayak gini, ini bakal error. Nah, kan ini data, variabel data sama dengan ini data integer yang bakal diinput sama user. Ntar clear dulu, clear biar enak dilihat mata. Nah, kita disuruh masukkan password, misalnya passwordnya 0101 ya, enter. Nah, maka kelasnya adalah integer karena di sini adalah int. Kalau kita misalnya masukkan huruf gimana? Maka error, value error, invalid literal for integer with base 10. Ini bakalan error karena itu yang kalian masuk itu karakter bukan bilangan bulat. Oke ya, harus bilangan bulat. Misalnya juga kalau kalian masukkan bilangan desimal ya, sini 5,6 bakalan error juga karena yang harus kalian input tuh integer, itu sudah diatur. Kalau kalian pengen yang kita masukkan answering ya bisa begini doang, bisa juga begini. str ya, str enak banget nulisnya anjir. Python mah misalnya password string ya, maka ada yang string. Kalau misalnya angka boleh baca string juga. Jadi ini gini ya, pokoknya gini lah, kita bisa menyimpan data, bisa menyimpan nilai yang diinputkan dari user. Terus tuh kita bisa mengeprintnya di sini. Oh iya, misal gini, kita bisa ngeprint misalnya gini, saya ngeprint suatu integer. Password adalah nah sini tuh kita bisa nambahkan variabel dalam sini. Gimana caranya? Pakai koma, enak banget anjir, koma data. Jadi print data string password adalah baru spasi data, koma data. Oke, ini kasih spasi di sini, kita save. Kita eksekusi ya. Passwordnya adalah apa ya, sabrek Oke. Nah, password adalah sabrek karena ya gini, pokoknya kalian bisa misalnya gini, kita bisa ngeprint lebih dari satu variabel. Misalnya kita bikin variabel baru ya, data 2 sama dengan string
input ini masukkan password. Oke, di sini kita ganti username ya, username dan password. Username. Oke, di sini password adalah kalian jangan skip videonya kalau kalian memang niat banget belajar Python. Oke, pelajarin sungguh-sungguh. Adalah data. Nah, misalkan habis variabel kita pengen nyisipkan string kayak gini aja, koma spasi, habis koma spasi lo ingat, habis koma spasi. Misalnya username adalah koma spasi data koma spasi ini. Perhatikan sintaksnya baik-baik. Dan oh iya, kalian ingat nggak yang di materi Python Fundamental Part 2 yang tentang data string, kalau kita nyisipkan garis miring ini terus n bakal dibaca enter. Jadi nanti kalau kita print tuh nggak lurus panjang gini, bakal dilanjutin di bawah. Kalau kalian belum tonton dulu, jangan langsung lompat-lompat belajar. Dan pas kelebihan adalah data 1. Oke, ingat ya, username adalah data. Ini username variabel data, dan ini garis miring n. Ingat garis miringnya ada dua jenis garis miring. Ini garis miring n, maka dia kan bakal di enter gitu, jadi printnya nggak bakal lurus panjang gini, bakal dilanjut bawah. Jadi harus username adalah data dilanjut di bawah lagi. Nah, di sini passwordnya adalah data 1. Jadi data 2 ternyata itu 1. Ingat, ini ganti jadi harus sama data 1. Oke, kita eksekusi. Clear dulu. Kena kayak slow ya. Oke, kita eksekusi. Nah, masukkan username misalnya ntar masukkan passwordnya passwordnya apa? Passwordnya tanya Google. Oke, lupa pakai kan. Di sini saya lupa pakaian kayak gini, di sini jadi jelek dia sini yang ada spasinya. Kalau kita bakal enter, nah username adalah nuxx dan passwordnya adalah tanya Google. Nah, bakal di enter kan, dia nggak dilanjut memanjang gini karena sini nih ada yang garis miring n. Ini bakal dibaca Python, di enter sama Python. Kalau yang dihilangin, saya mau tambahin juga biar bagus dilihat mata. Nah, maksudnya username ini barang. Nah, username adalah ini, maka dilanjut bakal panjang gitu. Bentar. Nah langsung nih dia akan melanjutkan panjang ini. Kalau kita tambahin garis miring n bakal di enter. Oke. Nah, username adalah GDR. Oke. Kalian sudah mengerti tentang input. Kita bisa input data string, integer, dan float. Kalian tinggal ganti float di sini. Kalau misalnya kalian pengen float ya, oke, float. Oke, bentar. Type tipe dari data.
Oh ya, misalnya kita ngapain sini, type tunggu segitu ya. Gini aja deh, jadi kalian bisa terasa kalian ini pengen koma gini, koma tambahin string di sini, baru slash n biar ke enter, baru koma lagi, baru sini type lagi, type data 1, integer ini sini data float sorry ini materinya agak lama kan ya, semakin banyak materi yang saya bagikan kan semakin pintar kalian ya. Data integer, oke. Dan string ya kalian tau lah cara bikin string tadi gimana. Jadi gini tinggal eksekusi ya. Kita jalankan, masukkan data float. Kalau kita masukkan 12 kan bilang bulat, bakalan oh enggak, error aja. Oh iya, kalau kalian menambahkan float di sini dia bakalan baca kalau bilangan bulat ini float. Si Python bakal nambahkan koma di belakang 12 ini secara virtual gitu. Oke, kalau kalian nambahkan float maka dengan baca float, kalau kalian nambahkan integer di belakang sini maka bakal baca integer. Oke. Kalian sudah mengenal beberapa macam metode buat memberikan inputan dari user, kalian sudah mulai mengerti tentang Python ya. Tetap semangat belajar Python agar menjadi developer nantinya. Oke. Saya Nuk Sadar dari channel GTHack. Salam.